Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qana'ta mongko ing dalem nalikane nerimo sapa sira. Fis sanati ing dalem setahun biqomisin kelawan baju kurung. Khoshinin ingkang kasar. Wa fil yaumi lan ing dalem sedina wal lailati lan sewengi biraghifaini kelawan roti luru minal khoskari saking nyatane saking panganan kang elek watarokta lan ninggal sapa sira at-taladzudha ing ngambil kelezatan bi apaya bil udmi kelawan luweh api-api elawu lam yu'awiz mongko ora ndadekno apes ka ing sira minal halali sanging perkara halal ma apa perkara yakfi ingkang nyukupi apa maka ing sira. Orang mendapatkan halal itu mudah sebenarnya. Jadi tidak ada alasan orang itu untuk meninggalkan perkara yang halal. Tidak ada alasan orang itu mencari rezeki yang haram, tidak ada. Misalkan, kalau kita tidak punya selera yang tinggi, ya, untuk masalah baju, untuk masalah makanan, kita rela pakai baju yang biasa-biasa saja. Bukan pakai baju yang kainnya halus, selembut sutra, meskipun sutra kecewa. Nah, meskipun hanya pakai baju yang bahannya itu cocoknya hanya buat kain kafan misalkan. Yang penting nutup aurat wes ya. Ya kan enggak masalah, yang penting halal. Nah, misalkan ya. Nah, yang repot itu kan kita itu banyak kemauan, itu yang repot itu sudah ya. Apapun, berapapun rezeki kita, kalau kita itu banyak kemauan, walaupun banyak tidak akan bisa mencukupi. Tapi kalau kita tidak banyak kemauan, maka apa? Segalanya akan cukup. Pernah ada orang Situbondo ya. Orang Situbondo ini punya bayaran 3 juta 1 bulan. Jadi untuk makan itu 100.000 1 hari itu kan sudah mewah itu. Misalkan dia tidak masak sendiri ya, dia marung gitu ya. Warung dia makan di warung makan 1 hari 100.000 kan ya sudah mewah. Kalau untuk kebutuhan listrik kan nggak sampai segitu ya. Listrik itu di rumah saya ini 1 bulannya cuma 250.000 untuk 900 kWh ya. Di listrik di sini 900 watt itu hanya 250.000. Kalau dulu ketika ada satu perangkat yang wattnya besar itu ya memang 400 1 bulannya. Tapi sekarang alhamdulillah ya perangkat yang boros listrik itu sudah hilang. Nah, sekarang cukup 250.000. Kemudian untuk makanan, yang penting kenyang. Nah, nggak usah terlalu istimewa. Soalnya apa? Makanan itu terasa istimewa hanya sebatas sejengkal dari mulut. Kita makan. Nah, antara sate betulan dengan sate garis miring sambal tempe. Nah, itu kan rasanya kan hanya ada di sini, hanya ada di mulut, kemudian masuk ke tenggorokan sama. Rasanya kan enggak ada beda kalau sudah masuk ke tenggorokan. Apalagi kalau sudah keluar di pagi hari. Ya kan ya sama-sama menjijikkan. Jadi
Kalau kita terima makanan yang serba yang penting kenyang, nggak nuntut yang macam-macam, nggak banyak kemauan, ya cukup-cukup saja. Kita lanjut pada cerita tadi, ada orang situ Bondo ya. Beliau ini bayarnya 3 juta kok nggak cukup. Akhirnya sowan sama keluarga Kiai Asem Bagus sana ya. Bagaimana ini Yai? Dek reman ya kamak kae. 3 juta tak cukup katanya. 3 juta. Oh, langsung sama Kiai ya. Nah, kakek wirid sholat meselabat sih banyak. Nah, suruh Bapak baca sholawat yang banyak katanya ya. Diamalkan betul itu sholawatnya ya. Insya Allah rezeki saya bertambah keyakinannya ya. Setelah diwirid dapat 1 bulan ketemu Kiai lagi. Bagaimana? Cukup? Cukup Kiai. Terus apakah rezeki kamu bertambah? Ya tetap ya, bayaran saya tetap 3 juta, tapi cukup ya. Kok bisa? Kalau dulu kok enggak bisa? Jadi, iya ya. Dulu itu saya dengan uang 3 juta, keinginan saya itu banyak. Saya pingin ini, pingin itu, makan itu kalau enggak di warung makan, kalau tidak di warung makan masakan Padang, enggak cukup rasanya, enggak enak. Tapi setelah saya membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun hanya pakai tahu tempe itu ya sudah enak kok. Jadi apa? Keinginan-keinginan yang menggebu-gebu itu bisa teredam dengan adanya sholawat tadi. Jadi, alhasil ya, dari kisah ini halal itu mudah. Halal itu mudah. Jadi ya jangan sampai orang itu meninggalkan halal. Kadang-kadang kan ada orang yang bilang seperti ini, aduh yang haram aja sulit apalagi yang halal. Jangan bilang gitu ya. Asal kenyang saja halal itu banyak ya. Wal halalu utawi halal katsirun iku akeh. Nah, kata Imam Ghazali, benda yang halal itu banyak ya. Walaisa lan ora ono alaika iku wajib ing ngatasi sira utawa melarat ing ngatasi sira. Antatayaqona apa yen to dadi yakin sapa sira bahwa pinal umuri ing pira-pira jerone pira-pira perkara. Bal alaika balik netepi balik iku tetep ing ngatasé sira antah tariza utawi yen to njaga sapa sira mimma sangking perkara ta'lamu kang weruh sapa sira annahu ing sak temene ma haramun iku haram ya. Tugas kita untuk mencari sesuatu yang halal itu ya sebatas zahir. Sebatas zahir kita itu tidak dituntut untuk meneliti sedemikian detail sampai sedalam-dalamnya. Enggak. Karena apa? Di zaman sekarang ini ya, kalau kita mencari yang benar-benar murni halal, ini namanya ta'assub, mempersulit diri sendiri. Nah, yang halal apa sekarang ini? Ya hanya air hujan. Yang benar-benar halal itu. Kita cukup membuka mulut ya, membuka mulut dengan kita mengambil wadah tangan kita sendiri, kemudian air masuk, ya itu saja yang murni halal. Jadi contohnya seperti ini ya. Orang ketika dia ini mendapatkan suatu makanan. Makanan ini didapat dari mana? Dari siapa? Oh, dari orang muslim. Orangnya kerjanya betul. Ya sudah. Tidak perlu kita teliti lagi. Kita anggap ini sesuatu yang halal. Ya. Tapi kalau terlalu, nah, ya, kita mau makan heci misalkan, atau pisang goreng.
ini saya belinya di warung pojok sana sih. Orangnya Islam sih. Tapi saya takut nanti dia ini kurang menjaga kebersihan. Misalkan nanti cara mencuci wajannya ya, atau sutilnya, seroknya itu juga bisa-bisa nanti kalau ada najisnya, ini ya tidak halal nanti ini. Nggak jadi makan. Nanti nggak jadi makan gara-gara apa? Ya gara-gara dia ini sok tahu. Ya, jadi jangan sampai taksub itu, jangan sampai. Kalau jangan mempersulit diri ya. Agama itu mudah ya. Waduh, itu yang jualan kelihatannya ngingut tuyul. Nah, soalnya kelihatannya jualannya biasa-biasa, tapi orangnya kok bisa naik haji. Nah, ini kan terlalu apa? Terlalu meneliti ke dalam ya. Kalau agama dibuat seperti itu ya, dia nanti payah sendiri. Nanti kalah dia ya. Makanya kita harus apa? Kita harus apa namanya itu ketika mau makan, yang penting secara zahir ini sudah halal, sudah suci, beres sudah. Nggak usah diteliti sedalam-dalamnya. Ya, mau makan satu heci, satu pisang goreng aja kok ruwet betul. Akhirnya lapar, nggak jadi makan ya. Lain ya kalau di warung situ misalkan ya. Di warung situ misalkan jualan sesuatu yang tidak halal atau najis baru ya. Kita jangan beli di situ. Kiai saya ya, Al-Maghfurlah, beliau ini Masya Allah ya. Kiai Haji Abdurrahim Ahmad pernah cerita ya. Beliau masuk ke sebuah warung ngambil lauk ya. Ngambil lauk. Nah, kelihatannya seperti hati sapi ya. Kemudian dikonsumsi. Tapi alhamdulillah ya Allah menjaga beliau. Beliau itu perasaannya tidak enak. Biasanya hati ini rasanya nggak seperti ini. Ini kok lain dari yang lain. Ini kok lain ya. Akhirnya apa? Ngambil air, kemudian berkumur, dimuntahkan itu. Yang seperti hati. Lalu tanya sama yang punya warung. Ini apa ini Bu? Oh itu iwak dede itu. Apa iwak dede itu ya dalam bahasa Indonesia ya. Jadi darah yang dimasak kemudian dibiarkan beku lalu diiris-iris digoreng. Itu iwak dede itu ya. Jadi bukan asli dari hati tapi hati buatan dari darah. Memang hati itu darah sebenarnya. Hati kambing, hati sapi itu darah yang halal. Ya, darah yang halal itu ya hati itu. Ya. Satunya limpa atau apa itu satunya itu. Ada dua darah yang halal. Tapi memang sudah bentuknya itu bukan seperti darah ya, meskipun itu awalnya darah, nah, penyaring darah kan hati itu. Ya. Tapi kan ya bentuknya kan sudah menjadi organ. Jadi ini tetap apa halal. Tapi kalau model kayak tadi, naudzubillah ya. Waduh, itu darah kan yang dibekukan kemudian digoreng. Ya ini nggak halal, najis itu ya. Yai langsung. Kok dijual seperti ini? Oh, anu Yai. Itu kesukaan orang-orang sini. Waduh, langsung ya barang siapa. Langsung dimarahi itu yang punya warung. Nah kalau sudah seperti ini ya lebih baik jauhi. Jauhi warung seperti itu karena apa? Ya rawan. Ya. Rawannya apa nanti perkakas-perkakasnya ini apa najis gara-gara dia masak ikan dede tadi, minyak gorengnya najis lah. Ini ada alasan kita untuk membahas ya. Ada alasan karena ya itu sudah ya. Atau dulu ya saya pernah hadir haul Solo ya. Nah, diajak Ustadz Zainal. Kebetulan pada waktu itu
Malam-malam saya dengan Abah, dengan Ustadz Zainal ini lapar. Ayo cari warung. Kata Ustadz Zainal, saya pingin bakso Solo. Karena di Lumajang bakso Solo itu enak. Kalau saya yang penting nemu warung gitu aja. Habis itu kita berpisah ya. Saya sama Abah cari warung. Kebetulan kita nemu warung gudeg ya. Makanan khas Yogyakarta ya, sayur gudeg atau dari nangka muda itu. Nah, Ustadz Zainal ke warung lain cari bakso ya. Tidak lama kembali ternyata ya, ngikut saya. Loh, kok nggak jadi bakso? Apa tadi saya itu mau makan bakso. Kan pada waktu itu musim hujan di Solo itu ya. Sudah tanah tempat jualan bakso itu becek, mangkoknya berceceran, berserakan di bawah. Kemudian apa? Ketika mau dipakai lagi, tidak dibilas, tapi dicelupkan ke air 1 ember. Cukup, cukup. Langsung jijik Ustadz Zainal. Waduh, ini rawan najis ini. Lah baru kalau ada korinah seperti itu, baru kita bahas, kita jauhi warungnya. Ya. Nah, jadi kalau ndak ada korinah yang macam-macam, ndak ada tanda-tanda, ya, tanda-tanda yang menjurus pada keharaman, ya nggak usah terlalu diteliti. Ya. Au tadhunnu utawa au tadhunna utawa ini atofnya pada ta'lamu. Au tadhunnu utawa nyangka sapa sira annahu ing sak temene ma haramun iku haram dhannan kelawan persangkaan hasola ingkang hasil apa dhon min alamatin saking tondo-tondo najizatin ingkang zahir maqrunatin ingkang dibarengno bil mali kelawan bondo. Amal ma'lumu anapun utai perkara kang wis dikawruhi harame fadhahirun mongko iku jelas. Wa ammal maghnunu anapun utawi perkara kang disangka harame bi alamatin kelawan tondo-tondo fahuwa mongko utawi al maghnun malus sultani iku bandane raja wa ummalihi lan pira-pira pegawene sultan wa maluman lan bondone wong la kasbah kang ora ana penggawean iku maujud la kutiman illa minan niyahati kecuali saking jerit-jerit au bai'il khamri utawa dodol khomer awir riba utawa saking riba awil mazamiri utawa dodol piro-piro alat musik wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono al mazamir min alatil lahwi saking piro-piro alat-alat dolanan haram al muharramati ingkang diharamno. Kalau perkara itu sudah diketahui keharamannya maka jelas. Kalau sesuatu yang masih disangka haram, ini berat ya kalau kita amalkan sekarang ya. Nanti banyak yang demo ini. Hartanya sultan, hartanya raja. Waduh, ini madlun. Mungkin rajanya ini dolim, biasa ngambil punya rakyat. Sementara dia juga punya usaha sendiri. Nah, ini kan madlun. Kemudian pegawai-pegawainya raja. Aduh ya. Ini jangan ya kalau sekarang ini kita
apa ya, jangan terlalu ekstrim. Jangan terlalu ekstrim untuk zaman sekarang. Nanti ada tetangga yang jadi PNS langsung, wah itu harta kamu ini bermasalah. Ya marah. Lalu kalau tidak ada yang jadi pegawai bagaimana? Yang jadi pegawai orang non muslim semuanya, orang kafir semuanya, ya yang susah ya kita akhirnya kan ya. Jadi kalau apa, ada pegawai, ini jalan tengah yang enak itu ya. Kita lihat saja dia pegawai yang jujur atau enggak. Kalau pegawai jujur, maka 100% kita anggap halal gitu aja. Tapi kalau enggak jujur, misalkan sering bolos, sering korupsi waktu, pulang belum waktunya, atau datang terlambat, ya, pegawai bukan teladan tapi telatan. Ini maka, nah itu ya, hartanya ini bermasalah, ini hartanya ini kalau seperti ini ya. Nah itu memang apa ya, kalau sekarang ini Masya Allah ya, saya punya keluarga ya, Alhamdulillah beliau itu menjadi apa, pejabat itu ya jujur, menjadi cari itu ya jujur, menjadi apa-apa itu nggak mau pungutan liar, itu nggak mau. Suatu saat apa ngurus masalah prona ya, masalah balik apa, balik buku tanah dan lain-lain, pengukuran tanah. Beliau bilang apa adanya. Ini pajaknya di pemerintahan sekian 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 sekian. Kaget ya, masyarakat kaget. Kok murah betul, Pak? Ya ini memang perdanya seperti ini. Saya bilang perdanya, kalau di lurah yang dulu kok seperti ini. Oh, saya tidak tahu. Tidak tahu ya itu. Oh, apa 3 kali lipat mahalnya. Wah, maka kata saudara saya, nggak tahu saya itu urusan itu ya. Yang penting saya jadi pegawai, amanat rakyat ini, amanat dari pemerintah saya lakukan. Ini sudah perdanya, sudah. Dengan kalau mau ngurus, siapkan uang sekian. Murah sekali. Oh, akhirnya apa? Nah, ya akhirnya kalau seperti ini ya halal sudah ya. Orang-orang yang punya apa, yang punya penghasilan dari pegawai negeri yang model kayak gini ini ya halal ya. Ya kita jangan niru orang-orang yang terlalu ya, kalau bukan kelasnya. Memang ada salah satu ulama ya, ada salah satu ulama yang harismatik soalnya di Jawa Timur ini. Itu diceritakan oleh Habib Abdurrahman Bahlega ya. Beliau ini Masya Allah ya, ulama kita yang menjadi kebanggaan Jawa Timur ya. Nah, beliau itu bilang sama Habib Abdurrahman Bahlega, ini kalau antum mau cetak undangan untuk keperluan pertemuan dai-dai se-Jawa Timur di pondok antum di Ihya Sunnah sana ya, dikasih uang banyak sekitar 3 juta. Kaget ini Habib Rahman. Loh. Hanya untuk fotokopi kok sampai sekian banyaknya ya. Nggak kebanyakan ini ya. Oh itu itu uang khusus itu. Loh, uang khusus gimana ya? Ini uang salam tempelnya para pejabat-pejabat, para pegawai-pegawai. Itu saya masukkan ke lemari, ada tempat khusus, jangan sampai masuk ke dalam perut. Nah ini benar-benar wirai ya ini ya. Nah kita mampu enggak kayak gitu? Ya apa? Ya alhasil ya kita lihat-lihat nanti. Misalkan apa, orangnya memang kerjanya betul-betul disiplin sesuai dengan kontrak kerjanya. Ya kita ya jangan sampai mudah untuk mengharamkan gitu aja sudah. Nanti di demo nanti. Payah nanti. Alhasil
kita itu umat Islam ya, sebenarnya harus kaya kita itu. Nah, kita akan dapat resep-resep supaya kaya itu kan ada, seperti dalam kitab Ta'limul Muta'alim di bab akhir, resep-resep menjadi kaya. Kenapa kok harus kaya? Kedunyan nanti ya? Enggak ya. Kalau kita kaya kan terhormat. Kaya itu maksudnya yang penting kita tidak minta ke orang lain. Nah itu ya. Kebutuhan kita harus kita cukupi sendiri tanpa menjulurkan tangan ke orang. Nah ini ya. Kalau ada kiai, pondoknya ini tidak minta sumbangan ke pihak luar ya. Kalau pihak dalam seperti ke alumni kan tidak masalah ya, karena kewajiban alumni. Nggak minta sumbangan kemana-mana, cukup dengan hasil jerih payah kiai sendiri dengan para alumni, maka terhormat itu pesantrennya. Tapi kalau ada pesantren ya, butuh dana apalagi sampai minta kepada orang kafir, ini kan naudzubillah, mempermalukan diri sendiri kalau seperti ini. Alhasil kita harus kaya. Nah, bagaimana resepnya supaya kaya? Ya insya Allah ya, di lain waktu kalau sudah hatam kitab ini kita akan pelajari ya. Kalau saudara saya bilang harus minum jamu tolak miskin sido sugih. Tapi jangan terlalu berpikir kita harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sampai menyaingi siapa? Menyaingi orang terkaya di dunia, Bill Gates. Nah, ya enggak usah berpikir terlalu jauh ya. Yang penting kita enggak minta ya. Jadi menjadi seorang ustadz, menjadi seorang kiai, jadi seorang santri, ya. Nasihat dari guru kami ini jangan sampai malas untuk bekerja ya. Kalau kita itu sudah bisa mencukupi keperluan kita sendiri, kita akan tidak berharap diberi orang lain. Nah itulah mulianya kalau kita jadi kaya, kan enaknya kan seperti itu ya. Tapi kalau serba menengadahkan tangan ini kan ya malu-maluin ya, tidak enak. Bahkan di kitab Ta'limul Muta'alim itu menerima hadiah kalau sampai menghinakan diri sendiri itu ya tidak baik ya. Ada seorang ulama ya, beliau ini ketahuan makan kulit semangka, saking nggak punyanya dia ini, saking miskinnya makan kulit semangka, ketahuan orang perempuan, Syekh yang begitu alim makan kulit semangka. Akhirnya bilang sama tuannya, tuan ini ada Syekh makan kulit semangka. Kemudian juragannya dimasak, lalu Syekh ini diundang, nggak mau datang. Karena apa? Fihi madzallatul ilmi. Di situ ada kehinaan bagi ilmunya Syekh ini. Lain kalau masak kemudian diantar ke rumah diantar ke rumah syekhnya, baru ini mulia syekhnya. Nah itu. Nah ini untuk urusan makan makanan yang halal, ini kita harus benar-benar berusaha, berjuang supaya terhindar dari yang haram ya. Atau orang itu kebiasaan tidak punya pekerjaan lain selain berteriak-teriak di kubur. Nah ini kan juga haram ya. Ada orang mati bukan keluarganya, bukan dia ikut menangis ya, berteriak-teriak, oh dia masih muda, sayang sekali, dia sangat baik, lalu dibayar sama keluarganya, kok ikut menangis lah, ini tidak boleh ini ya. Atau orang itu memang pekerjaannya riba, jadi akad jual beli apapun yang tidak standar syariat itu larinya ke riba ya. Bukan hanya urusan utang piutang ya. Jadi banyak hal-hal yang bersifat ribawi kalau kita pelajari di Fathul Qorib, Kitabul Buyuk nanti akan ketemu ya. Bai'ur ribawi itu seperti apa ya. Atau jual alat-alat musik. Alat-alat musik ini ya gitar dalam Islam diharamkan ya.
seruling. Jadi alat musik yang dipetik kemudian ditiup, seingat saya ya, dipetik seperti gitar, kecapi, kemudian ditiup seperti seruling, trompet, ini haram. Kemudian piano, ya. Jadi yang alat musik khasnya orang kafir ini diharamkan dalam Islam. Ya. Oh, Islam kok gitu sih? Apa-apa haram. Tidak ada senangnya masuk Islam lah. Awal dari kemunduran bangsa Spanyol. Islam Spanyol kehancurannya itu dari alat musik. Awalnya. Ya. Bagaimana ketika Tariq bin Ziyad ini menguasai Spanyol. Kemudian Spanyol menjadi negeri muslim. Orang-orang yang terusir, keluarga kerajaan yang terusir karena tidak mau masuk Islam, ini dendam. Dendam mereka ini ingin mengetahui apa kelemahan Islam. Ternyata kelemahan Islam itu adalah mereka dijauhkan dari Al-Quran. Awal-awal dulu itu banyak pemuda-pemuda yang ingin masuk Islam. Ya. Karena apa? Melihat sekolah-sekolahnya umat Islam yang bergengsi dengan baju yang bagus. Ya. Sekolah tingginya itu luar biasa. Lalu orang-orang yang terusir dari kerajaan, orang-orang Nasrani itu kemudian mereka ini berusaha membujuk, berusaha menipu pemuda-pemuda supaya mereka ini tidak sekolah agama lagi dengan cara main musik. Main musik mengikuti hawa nafsu. Akhirnya disitulah kemerosotan Islam. Setelah 500 tahun ditumpas umat Islam. Ketika mereka sudah menguasai parlemen, menguasai wilayah-wilayah yang vital, ya. Akhirnya apa? Umat Islam ini disembelih di mana-mana. Inilah ya, awal dari kemunduran Islam itu adalah gara-gara alat musik. Jadi kita nggak usah musik-musikan, pakai rebana saja, Al-Banjarian aja sudah ya. Al-Banjari pun itu ya repot ya kalau kita ikut pendapat yang lebih berhati-hati ya. Yang ada piringannya itu tidak boleh ya. Yang ada piringannya itu kencereng-kencereng ciri-ciri gitu tidak boleh. Jadi harus terbang asli ya. Nah, terbang asli mungkin punyanya Izhari itu apa ada ya. Plak 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 gitu ya. Aduh serba repot ya. Alhasil ya kalau mau sholawatan walaupun tidak ada terbangan ya tidak usah bingung ya. Ya sholawatan aja ya. Nah, apa susahnya sih sholawatan? Nah, kita bersenandung sholawat kan walaupun tambah musik itu malah malah tambah menambah khidmah sebenarnya, menambah khidmatnya suasana. Dulu itu ketika pernikahan adik kami yang adik saya nomor 2, adik perempuan di masjid, yang asrokolan pada waktu itu kawan-kawan kami yang kori-kori itu pakai enggak pakai terbang, enggak pakai apa-apa. Suasana itu betul-betul tenang gitu. Dan saya yakin pada waktu itu Rasulullah hadir ya. Tapi kalau sholawatan yang enggak ada enggak ada ketenangan di dalamnya, apalagi pakai alatul malahi ya, pakai gitar, ya naudzubillah ya. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang enggak baik ya. Fa inna man alimta, cukup sekian perjumpaan kita malam ini. Sebenarnya ini waktunya Ustadz Zainal ya, tapi beliau sakit. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya semoga beliau bisa hadir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.